pekerjaan dan kebutuhan mereka sendiri kayak gitu. Terus kebanyakan di Gen Z ini mereka lebih senang sama sosmed kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi mereka tuh lebih senang dengan teknologi. Kayaknya tuh kalau di Gen Z ini kalau nggak ada HP tuh mati gitu Mbak ya. Kayak gitu ya kebanyakan ya. Kalau zaman-zaman kita yang seumuran kita dan mungkin yang lebih di atasnya mungkin nggak terlalu ya, mungkin nggak terlalu tergantungan dengan HP. Jadi mereka juga penggunaan HP itu sangat tergantung kayak itu ciri-cirinya dan penggunaan teknologi mereka lebih paham dibandingkan sama orang-orang yang mungkin lebih di atas ya seumur-seumur saya ataupun di atas saya mungkin untuk teknologi lebih lihai Gen Z dibanding kita-kita kayak gitu ya. Betul. Nah, Tapi kalau kita melihat ini Bu, tentunya mm, di dunia kerja dan juga mungkin di media sosial ini, generasi Z ini mm, mungkin kalau misalnya dalam dunia kerja, eee, kalau di media sosial nih ya Ibu ya, dikit-dikit mm, healing nih, kadang, lifestyle-nya juga mungkin harus diseimbangi, mungkin kalau lagi sibuk kerja, makanannya memang harus yang, apa ya, membuat mood kita tuh juga lebih baik. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini seperti apa nih Bu, dari sisi psikolog sendiri? Oke, kalau untuk dia healing itu kan mungkin tadi saya dikatakan lagi ya, dia pengennya fleksibilitas, terus juga ciri-ciri mereka tuh apa namanya pengen banyak juga ke lingkungan sosial dan lingkungan apa namanya ke lingkungan kayak gitu. Mereka tipenya nggak bisa dipaksa gitu. Jadi kita juga harus memahami dulu karakter mereka ini kan, karena sebagusnya sih kalau dari sisi saya sendiri ngelihatnya itu kita lebih ngenyamin Gen Z kayak gitu. Orang-orang Gen Z ini sebenarnya kita bisa mengarahkan, menyesuaikan dulu dan memahami dulu karakter mereka. Oh, anak-anak Gen Z ini kayak gini nih, gitu. Jadi kita harus pahami mana yang mereka sukai, mana yang enggak, dan bagaimana caranya kita bisa merangkul mereka, kayak gitu, Mbak. Ya, karena kan kalau kita tipe-tipe anak-anak ini kan, kalau diomongin mental, kayak gitu. Terus kalau diomongin nggak mau, kayak gitu kan. Terus dia maunya tadi healing, mau kalau bahasa kita tuh mau keinginan sendiri kayak gitu kan. Jadi kan memang harus kita coba memahami dulu, tapi tetap kita sisihkan untuk supaya mereka tuh belajar untuk bertanggung jawab kayak gitu di dalam dunia kerja. Bagaimana caranya juga kita mengajarkan mereka untuk supaya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu walaupun maunya mereka sendiri tapi tetap kita harus belajar profesional di dalam dunia kerja. Jadi memang ada sisi juga kita harus mengarahkan dan membimbing orang-orang Gen Z seperti ini kalau menurut saya, Mbak. Nah, tapi menurut data Mm-mm. dan juga dari media-media online bahwa banyak Mm-mm. perusahaan sekarang ini malah, tidak mau ataupun mungkin berusaha untuk merekrut yang memang bukan generasi Z nih. Mungkin, Ibu juga sempat membaca nih media-media yang memang, memberitakan hal seperti ini. Kalau dari Mm-mm. dilihat seperti ini kan, tentunya pastinya berdampak sekali dengan generasi Z. Mm-mm. Mungkin kalau dari generasi Z nih yang bisa dilakukan agar lebih diterima di dunia kerja, apalagi sekarang bisa dibilang dunia kerja luar biasa, Mm-mm. pertarungannya nih bagaimana ini Ibu? Persaingan. Nah, mungkin juga untuk ini ya di Gen Z sendiri, kenapa perusahaan itu kadang enggan untuk memilih Gen Z itu eh, mungkin di perusahaan sendiri ya, dari sisi perusahaan mungkin kita bisa untuk membuat program zaman-zaman dulu kan belum ada program untuk ini ya menawarkan program magang kayak gitu. Nah, sekarang sudah mulai nih perusahaan-perusahaan sudah besar sudah mempersiapkan untuk program magang untuk Gen Z kayak gitu. Jadi di sini mungkin magang itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun kalau mereka bagus mungkin bisa dikontrak atau ditetap kayak gitu kan. Nah, itu mungkin ada program untuk perusahaan sendiri untuk menawarkan program. Baik, Ibu, masih mendengar suara Kiki, Ibu? Atau terputus? Halo? Oh, baik, Enggak? sempat terputus. Baik, silakan Ibu, silakan dilanjutkan. Ya nggak apa-apa Mbak. Jadi bagaimana caranya perusahaan itu bisa menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel dan kreatif. Jadi di sini di mana Granza sendiri biasanya dia pengen inovatif. Jadi kita menyediakan nih, mungkin bisa ada program untuk inovasi untuk apa orang-orang Gen Z ya, anak Gen Z ini kita membuat satu program nih inovasi apa nih untuk dunia kerja. Jadi mereka kayak membuat suatu inovasi dan apa namanya creativity kayak gitu. Jadi mereka bersaing untuk bisa membuat suatu inovasi nanti ya paling juara siapa yang juara kayak gitu kan nanti ada ribetnya apa kayak gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan untuk perusahaan sendiri ya. Beberapa perusahaan kayak gitu ke depannya. Terus juga kemungkinan harapan kita supaya perusahaan itu bisa
membuat Gen Z itu bisa menerima kayak gitu dengan cara mengutamakan nih keseimbangan hidup dan pengalaman. Jadi mungkin kan Gen Z ini kan tadi memang belum ada pengalaman ya Mbak ya. Tapi jadi bagaimana caranya supaya tadi mungkin program magang tadi ya supaya mereka ada pengalaman-pengalaman atau juga mungkin supaya diterima Gen Z ini lebih sering banyak-banyak ikut pelatihan. Ya seminar kayak gitu ya atau lebih apa namanya belajar untuk lebih mandiri gitu mungkin dengan cara di YouTube ataupun seminar kan sekarang sudah banyak nih seminar-seminar online kayak gitu kan. Betul Mungkin sekali. untuk tim Gen Z ini supaya kita bisa bersaing ya ini supaya kita mempunyai kelebihan kayak gitu dengan mengikuti seminar-seminar kayak gitu. Nah, Baik. terus sudah itu juga flexible skill tadi dengan mengembangkan program pengembangan keterampilan tadi ya dengan prestasi, ikut seminar dan lain-lain. Dan yang paling yang sering saya ketemuin Mbak, Gen Z ini kebanyakan agak baper. Oh, baik. Iya, jadi kalau sedikit ini udah mulai deh ada yang agak lembek, ada yang mulai jadi bawaannya merajuk, bahasa Palembangnya apa ya kalau bahasa Indonesia ini merajutnya apa? Jadi ngambek ya, ngambek kayak gitu ya. Jadi Ngambek. jadi kalau kita kan kalau tipe-tipe kita zaman-zaman dulu kalau kita dikritik down tapi Nah, tetap kita semangat lagi gitu ya. Tapi ini kalau tipe kebanyakan yang Gen Z dikritik udah deh lembek kayak gitu. Nah, itu yang kita harus juga membina mentalnya supaya lebih kuat baik. kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya dilihat ini Mhm. bisa dibilang juga mental dari generasi milenial sebelumnya dan Mmm, generasi Z, mhm. generasi lainnya ini berbeda pastinya untuk mental dari Iya, generasi-generasi ini. mhm. Faktor-faktor yang memang mempengaruhi ini seperti apa nih? Apakah juga dari pendidikan orang tuanya atau mungkin kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor utama? Ya kalau untuk faktor-faktor tuh banyak ya Mbak ya, dari sini kan ada juga didikan kayak gitu, selain didikan juga dari faktor lingkungan juga. Karena untuk, di dalam suatu pendidikan itu kan kita akan membentuk anak gitu, di saat kebanyakan memang Gen Z ini kan, kalau misalnya dia dari cara didiknya juga disiplin kayak gitu ya, terus dia akan menyesuaikan juga memang mungkin ada karakter di Gen Z-nya, cuman dengan adanya pola asuh, dia mungkin agak berbeda dengan, pola asuh yang A sama pola asuh yang B kayak gitu. Misalnya pola asuh yang A itu kan mungkin agak disiplin kayak gitu ya, terus yang satu lagi mungkin yang otoritas ini efeknya seperti apa, itu juga pengaruh pola asuh menurut saya juga akan mempengaruhi. Kedua, lingkungan. Nah, ini lingkungan juga akan mempengaruhi, Mbak. Jadi kenapa? Lingkungan ini kan anak tadi kan mungkin dia tadi karena eh, lingkungan itu dia tadi ada yang baper kayak gitu ataupun misalnya eh, dia mudah terbawa dengan lingkungan. Nah, kayak gitu. Mungkin ya tadi karakteristiknya yang mungkin konsep diri yang kurang kayak gitu tadi ya. Jadi akhirnya diikut-ikutan kayak gitu. Kalau zaman kita kan kalau kita nggak mau atau gimana kan biasanya kita kuat ya karakter-karakter kita ya untuk mental kita. Nah, ini kalau anak-anak ini tadi saya bilang karena efek yang banyak mudah baper kayak gitu. Jadi mereka tuh untuk di saat ada tekanan sendiri itu ngedown kayak gitu. Nah, itu yang memang kita harus latih dulu dan kita bina dulu supaya mereka kuat nih persaingan-persaingan di saat ada tekanan-tekanan kerja dalam beberapa kondisi mereka bisa menyesuaikan dan bisa bekerja secara profesional. Itu intinya seperti itu. Baik, faktornya salah satunya mungkin dari lingkungan dan juga pendidikan. Nah, ini pastinya pendidikan Keluarga. utama, keluarga ini Mm-mm. nomor satu. Nah, sebagai orang tua mungkin mempunyai anak yang dari generasi Z, ini PR-nya seperti apa nih kalau dilihat dan baiknya seperti apa menghadapi generasi Z ini, Bu, dari sisi psikolognya sendiri? Oh, untuk dari orang tua ya. Ya, dari Oke. sisi orang tuanya seperti apa? Ya tadi kalau di sisi dari orang tua tadi kita juga harus memahami dulu karakter anak ya, Mm-mm. karena kan karakter anak berbeda-beda cuman di zamannya karena kan, kita nih kan dari satu keluarga itu kan ada anak yang mungkin umurnya yang sudah agak lebih tua, ada yang sudah ada masanya ada Gen Z, ada yang di bawah Gen Z nih sudah Gen apa lagi nih ya kan, nah kayak Betul. gitu. Nah jadi kita juga harus memahami karakter anak juga kayak gitu. Jadi kita juga harus memahami kebutuhan-kebutuhan anak, bagaimana kita juga nggak boleh membanding-bandingin nih si anak, si A sama si B kayak gitu. Oh kalau misalnya karakter si Gen Z ini biarin aja dia berkembang kayak gitu, biarin aja dia untuk bisa apa tadi kan dengan ciri-ciri tadi kan biarin aja dia untuk memahami, untuk bisa belajar lagi, berinovasi, jangan dilarang kayak gitu. Kebanyakan ini anak-anak Gen Z ini pengen berkembang tapi orang tuanya nggak paham. Nah, jadi Betul. si anak nih ngerasa
ih kok orang tua nggak paham gue sih kayak gitu. Nah kadang itulah yang jadi agak gap Mbak antara anak sama orang tua. Jadi bagaimana dia bisa, kan kebutuhan-kebutuhan anak sendiri ada beberapa ya. Kebutuhan anak itu ada kebutuhan untuk rasa aman, kebutuhan untuk disayangi ya, kebutuhan untuk apa namanya, untuk diakui, terus kebutuhan juga untuk dia bisa berkembang, mengenal sesuatu yang baru. Nah, mungkin ada beberapa ya mungkin orang tua yang terlalu ketakutannya tinggi kayak gitu ya. Jadi sedikit-sedikit apa-apa ya sudah remaja nggak boleh nih sama siapa kayak gitu. Jadi yang memang kita dari orang tua pun juga harus memberikan tanggung jawab. Artinya kita memberikan dia hak dan tanggung jawab karena dia posisi sudah lumayan besar kayak gitu. Bukan anak TK lagi atau anak SD lagi. Jadi biarkanlah mereka berkembang, tapi kita beri tanggung jawab sama dia. Kalau misalnya dia mau pergi nih, ya udah nggak apa-apa dia pergi, tapi sama siapa, jam berapa, kayak gitu. Dia mau pilihan ini misalnya, biarin aja dia melakukan ini, cuman dia harus bisa menghasilkan benar-benar tanggung jawab, misalkan dengan benar, kayak gitu. Baik. Seperti itu sih, Bang. Jadi memang dari orang tuanya pastinya ada beberapa generasi dari anaknya ya Bu ya, tidak semuanya dari generasi Z, mungkin sekarang ada Iya. dari generasi milenial dan Ya. generasi Y juga ya. Jadi mungkin dari orang tua harus dilihat juga bagaimana cara menghadapinya berbeda-beda. Tapi yang paling penting mungkin di generasi Z ini jangan terlalu dilarang yang berlebihan ya Bu ya kalau dari sisi psikolog, karena mungkin adanya perbedaan dan bisa dibilang sekarang mungkin anak-anak generasi Z lebih nyamannya di luar daripada di rumah. Ini jangan sampai terjadi pastinya ya Bu ya dari sisi psikolog Bu. Kita ada juga Baik. strategi nih, ada beberapa strategi yang untuk menghadapi Gen Z ini. Yang pertama itu kita berkebijakan fleksibel ya. Buat itu bisa mungkin pas di suatu perusahaan, itu kebijakan-kebijakan yang memang kita bisa memahami dulu nih. Seperti apa tipe-tipe Gen Z. Jadi kebijakan itu nggak harus kaku, tapi bisa menyesuaikan ke mereka. Baik itu juga kebijakan di rumah nih. Itu kan tadi kalau bicara di kantor ya, di perusahaan. Kalau kebijakan di rumah ya kita juga harus memahami Gen Z tadi, kayak gitu. Pendekatan dulu, oh anaknya seperti ini. Jadi kita harus membuat kebijakan yang lebih fleksibel lah kayak gitu. Yang kedua juga mungkin kita pengembang keterampilan tadi, yang tadi karena anak tadi senang inovasi, tadi senang yang pengennya keluar kayak gitu tadi ya, pengennya dikit-dikit kemana kayak gitu. Ya biarin aja dia healing, tapi tetap kita kasih tanggung jawab. Misalnya dia mau liburan. Mau liburan kita sesuai dengan rule nggak? Artinya sesuai dengan SOP-nya nggak? Kalau misalnya dia ada cuti ya udah nggak apa-apa. Kasih kesempatan dia untuk bisa healing kayak gitu ya. Kita memahami dia, cuman tanggung jawab kamu juga harus selesaikan tugas dulu misalnya kayak gitu, ataupun selesaikan tugas-tugas yang memang harus tanggung jawab kamu, itu seperti itu. Terus yang mungkin kedua ada umpan baliknya kayak gitu. Jadi mereka untuk bisa memahami seperti apa, jadi kita merespon dan menghargai itu. Kadang Gen Z itu pengennya dihargai nggak harus dengan hal reward ya, dengan uang, tapi juga dengan perhatian, dengan kita memberikan masukan, kedekatan. Nah itu juga penting Mbak, ciptakan lingkungan yang nyaman. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya Ibu perbincangan kita mengenai fenomena Gen Z dalam dunia kerja, dan pemirsa Iya. tetaplah bersama kami dalam Sumsel Penyapa. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata, Daratnya turun, gitu ya. melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini
untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa dan tentunya kita masih membahas mengenai fenomena Gen Z dalam dunia kerja dan masih bersama narasumber kita melalui virtual Ibu Mardia Hayati SPSI, MPSI dari Psikolog. Ibu, sebelumnya mungkin sudah banyak sekali nih kita bahas mengenai faktor-faktor yang memang menjadi pemicu dan juga strateginya bagaimana dari generasi Z. Nah, mungkin kita agak sedikit bahas nih yang lagi viral sekarang mengenai ya banyak di media sosial pastinya dari salah satu mahasiswa kedokteran. Ini mungkin bisa dibilang dari generasi Z juga, Ibu. Kalau melihat dari fenomena yang terjadi kemarin, banyak juga masyarakat dan juga warganet memberikan komentar dengan kata-kata anak bama ataupun juga anak manja. Nah, ini sepertinya dari psikolognya sendiri bagaimana dari sisi anaknya dan dari sisi orang tuanya harusnya juga seperti apa? Oke, kalau itu kan sebenarnya kalau yang kasus tadi ya, yang kedokteran tadi itu kan saya nggak terlalu banyak mengikutinya. Cuman kalau saya melihat sendiri, ya tadi kita nggak boleh ngejudge tadi yang dibilang tadi Mbak ya, anak bama atau seperti apa. Kita juga harus memahami dulu nih caranya seperti apa memahami karakter. Tadi saya dibilang kalau Gen Z ini kan baper ya, agak sensitif kayak gitu ya. Jadi kita juga harus harus benar-benar memahami dulu nih pelaku kerjaan seperti apa, memahami dulu karakter mereka seperti apa, ya kan ciri-ciri mereka. Dan kalau tadi saya bilang, kalau kita muda tadi di dalam kita sering ngejudge mereka kayak gitu, mereka akan merasa singgung, akhirnya merasa tadi banyak down kayak gitu. Nah tadi akhirnya efek mentalnya tadi Mbak. Jadi kalau kita bicara terkait dengan sisi yang seperti itu, kita juga harus memberikan motivasi dulu ke mereka, memberikan mental yang kuat dulu ke mereka kayak gitu. Jadi supaya di saat mereka ada tekanan-tekanan, bagaimana cara bisa mereka tuh menyikapi berbagai macam masalah dalam satu kondisi kayak gitu. Nah itu juga harus harapan mereka itu kan sebenarnya keseimbangan hidup ya antara pekerjaan dan kehidupan mereka kayak gitu. Makanya mereka juga kadang mereka kenapa baper? Kadang ngerasa kok mereka orang tua saya nggak paham sama saya sih kayak gitu. Kok bos saya sih nggak ngertiin aku sih kayak gitu. Kalau zaman kita dulu kan nggak seperti itu ya Mbak ya. Kita harus bisa mengikuti nih gitu. Nggak harus karena mereka ngerasa di sisi mereka, bukan di sisi bagaimana mereka ke orang lain. Tapi mereka akan merasa di sisi bagaimana orang tuh ke saya kayak gitu. Jadi mereka makanya saya bilang tadi agak baper tadi. Jadi kita harus benar-benar ngasih penghargaan ke mereka, membuat keseimbangan ke mereka. Jadi jangan sampai dari sisi kedokteran tadi yang mungkin efeknya ini tadi kasus tadi mungkin yang ada yang bunuh diri ya kemarin tuh ya atau seperti apa itu. Nah itu jadi harus benar-benar kita memahami dulu, jangan sampai kecolongan nih, kecelik jadi kes-kes yang terjadi. Nah itu efeknya kan kita berbahaya juga ya untuk jangka panjangnya kalau kita nggak benar-benar paham. Jangan sampai kalau misalnya di saat kondisi mungkin di sisi bukan Gen Z ya, mungkin akan berbeda. Zaman-zaman dulu mentalnya tuh lebih banyak kuat Mbak dibandingkan zaman-zaman sekarang. Kalau di sisi saya agak sedikit berbeda ya pastinya dari sisi mentalnya sendiri ya Ibu. Kalau kita kan mentalnya kalau misalnya jatuh bangun udah langsung ngantem aja, lawan aja gitu. Tapi kalau zaman-zaman sekarang anak nih, karena kebanyakan mereka tuh sudah mulai HP kayak gitu. Jadi mungkin komunikasinya, adaptasinya ya, terus pengalaman ke lingkungan yang lain mereka masih kurang. Jadi mungkin lebih banyak lagi kita belajar untuk beradaptasi lagi dengan orang lain, bisa menyesuaikan dengan lingkungan, untuk lebih belajar kepekaan. Jadi ya terus mentalnya juga lebih dikuatkan kayak gitu dalam segala kondisi apapun. Jadi bisa menyimbangkan, terus juga bisa akhirnya dengan harapan kita ya, kita dengan memberikan kebijakan fleksibel, terus adanya keseimbangan, terus dalam lingkungan kerja nyaman, harapan kita adalah Gen Z itu juga bisa akan nyaman kayak gitu dalam lingkungan kerja, sehingga dia akan bisa lebih produktif dalam kerja. Kenapa? Karena di saat kita sudah membuat dia suatunya nyaman, kita memahami mereka, karena kelebihan mereka kan senang dengan dunia teknologi ya.
kebanyakan kalau saya lihat Gen Z ini paham cepet banget tangkap dengan teknologi dibanding saya. Kalau saya sendiri saya ngerasa gaptek Mbak kayak gitu. Jadi banyak saya bertanya sama mereka kayak gitu, bagaimana caranya supaya kita bisa memahami Gen Z untuk bisa mereka dihargai untuk bisa oh ini tolong dong gini-gini kayak gitu. Jadi jangan kita membuat benteng kayak gitu. Jadi bagaimana kita merangkul mereka. Mungkin di sisi lain mereka yang lebih pintar dengan teknologi, tapi kan di sisi mental dengan sisi pengalaman mereka kurang. Nah, bagaimana kita sama-sama saling bisa berkolaborasi lah kayak gitu, sama-sama saling ini mereka pengen belajar. Biasanya orang-orang Gen Z ini senang dengan pengetahuan, dia pengen belajar. Nah, banyak-banyak kita memberikan sharing mungkin ya ke anak-anak karena mereka pengalaman tadi kurang Mbak. Jadi kan mereka lebih senang banyak berlatih, lebih senang banyak bertanya, lebih aktif sebenarnya. Tapi mereka juga butuh pengakuan dan penghargaan seperti itu. Baik, tapi dari kasus kemarin juga nih, sebagai dari sisi orang tuanya, ya pastinya namanya orang tua sayang dengan anaknya, ibu, dan juga mungkin dari rasa sayangnya ini mungkin ada yang cukup berlebihan, mungkin ada yang memang sayang dengan bijaknya. Ini sebagai orang tua seperti apa? Jangan sampai juga ada pepatah juga mengatakan jangan terlalu memanjakan anak, sama saja ini memberikan racun nih untuk anak tersendiri. Ini seperti apa nih Bu? Ya itu tadi kita juga strategi tadi ya, kita membuat kebijakan fleksibel. Orang tua juga tadi saya bilang Mbak, pola asuhnya kita juga harus memberikan tanggung jawab. Kita boleh nih sayang sama anak, tapi jangan sampai kita memanjakan anak itu akhirnya pas ke depan itu menyebabkan anak sendiri kayak gitu. Betul. Artinya kita di sini kalau saya dari saya sendiri itu saya bagaimana cara kita mendidik anak tuh supaya mentalnya kuat itu di saat nanti kalau kita nggak ada orang tua mereka bisa mandiri kayak gitu. Jadi kita mengajarkan dari kecil tuh sisi mandirinya, kemandiriannya ya kan. Jadi segala sesuatu tuh mereka bisa melakukan sendiri. Kita belajar kepekaan nih untuk mengajarkan oh ternyata orang tua ini susah loh nyari duitnya seperti ini loh. Jadi mereka lebih belajar peka kayak gitu. Jadi kalau kita mereka cuma taunya hanya minta, nggak tahu bagaimana cara susahnya nyari uang kayak gitu kan. Terus hanya tahu segala apapun ada kayak gitu. Akhirnya kan mereka nggak belajar untuk susah kayak gitu. Kepekaannya juga kurang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tuh mengajarin si anak untuk lebih peka ke orang tua lingkungan sekitar. Jadi dia bisa memahami nih situasinya seperti apa, bisa untuk belajar. Itu pondasi dari orang keluarga dan dari orang tua. Kenapa? Di saat dia sudah nyaman dengan keluarga, dia di saat ada dia bisa cerita sama keluarga, keluarga yang merasa lebih keluarga bisa menghargai dia, bisa memahami dia akan lebih nyaman dan dia bisa akan lebih terbuka lah ya sama keluarga ataupun orang tua. Dia nggak ada gap lah kayak gitu. Biasanya kalau misalnya dia ada gap sama orang tua, akhirnya dia akan bahayanya nanti dia lebih banyaknya keluar. Artinya dicurhatnya ke orang lain. Ya kalau orang lainnya benar, lingkungannya kalau benar, ya kan? Nah, itu yang bahaya itu yang sering terjadi kasusnya seperti itu. Salah langkah akhirnya mereka. Baik, ini dari sisi orang tuanya juga jangan sampai berlebihan memanjakan anak pastinya ya Bu ya. Karena artinya, kita harus ajarkan mandiri dari sekarang karena nggak selama hidup ini kita masih bersama orang tua pastinya. Nah kalau misalnya nih mungkin terakhir dari Ibu, bagaimana nih ada masukan dan juga mungkin pesan-pesan nih untuk generasi Z dalam menghadapi bukan hanya dunia kerja saja, menghadapi kedepannya pasti tantangannya lebih besar dari mungkin yang masih ada orang tua sampai nanti kita memang lepas dari orang tua seperti apa? Ya kalau kita sih tantangan untuk Gen Z ini ya mereka harus bisa adakan komunikasi ya antar generasi. Jadi perbedaan komunikasi Gen Z dengan generasi sebelumnya itu tadi saya bilang adanya kolaborasi kayak gitu ya. Pendekatan dulu nih bagaimana caranya supaya bisa saling memahami. Jadi mereka merasa diakuin, tolong dong misalnya dibuatkan bantuin tolong cara seperti ini seperti sistemnya nih. Teknologi saya nggak paham. Oh, dia lebih dihargain kan. Dia ngajarin ke kita. Nah, jadi komunikasi antar generasi itu harus ada, Mbak. Kedua itu manajemen harapan terkait dengan mengolah bagaimana kebutuhan-kebutuhan tadi kita bisa memahami dulu. Oh, misalnya tadi yang tadi Mbak bilang, saya pengen healing nih. Ya nggak apa-apa healing, tapi kamu harus punya tanggung jawab sesuai dengan kerjaan kamu. Kalau misalnya masih ada cuti nggak apa-apa gitu. Jadi kita ada kebijakan-kebijakan nih yang bisa oh ternyata atasanku bisa paham gue nih gitu. Tapi keterampilan juga inovasi tadi saya bilang inovasi biarkanlah kita buat inovasi untuk supaya mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka gitu. Mungkin kita buat wadah nih misalnya inovasi apa di dalam dunia kerja yang terkait dengan pekerjaan kayak gitu ya.
Terus juga bisa mempertahankan, jangan sampai mereka nih tadi kan tipe-tipe generasi tadi kan sering bergonta-ganti kerja ya. Ya bagaimana caranya supaya kita tuh untuk menghindari burnout kayak gitu. Betul. Intinya kalau untuk menghindari burnout si anak tadi tuh di saat kita sudah nyaman di dalam tempat kerja ataupun di dalam lingkungan rumah, mereka nggak akan kemana-mana, pasti akan nyamannya di rumah daripada mereka keluar ataupun misalnya dalam perusahaan tadi ya banyaknya berhenti pergi lagi tempat yang lain kayak gitu. Mendingan kita kalau dia bagus kita coba untuk pertahankan, buatkan lingkungannya nyaman dan memahami mereka, tuh Mbak. Baik, tentunya juga kolaborasi dari pendidikan orang tua dan juga mungkin dari Lingkungan pendidikan kerja. lingkungan dan sesama generasi juga mungkin lintas generasi juga harus sama-sama memberikan support pastinya. Karena Iya, juga benar. generasi saat ini mungkin masih dianggap sepele mungkin ya Bu ya, tapi kita pastinya tahu bahwa generasi Z saat ini nantinya akan menjadi pemimpin di Indonesia Iya. untuk tahun mendatang, tentunya di masa mendatang. Terima kasih Ibu Mardia Hayati SPSI, MPSI dari psikolog tentunya sudah berbincang bersama kami mengenai tema hari ini, fenomena Gen Z dalam dunia kerja. Terima kasih Ibu atas Sama-sama, informasinya. Mbak Rizky. Selamat Iya. siang Ibu. Terima kasih. Ya, saya maaf ya kalau ada salah kata. Baik, terima kasih Ibu. Dan saudara, demikian Sumsel Menyapa kali ini. Akhir kata saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.